Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tertulis maksimal 15 menit sampai 20 menit kalau subuh ya Ustaz. Jemaah kita tambah Pak Haji. Sudah mi. Oh iya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hampir tadi malu-malu Pak. Pak Imam, Pak Ustadz ini suruh saya maju ke depan. Ternyata suaranya luar biasa. Saya dulu waktu di pesantren, karena ini sisa-sisa pesantren ini saya masih bisa di atas mimbar. Kalau saya dua profesi yang berbeda pekerjaan saya. Pertama, saya kurang lebih berkarir di advokat pengacara kurang lebih hampir 20 tahun. Banyaklah hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Pernah saya sidang hari Rabu menangkan perkara, hari Jumat saya khutbah Jumat di salah satu masjid di Makassar. Begitu saya turun dari mimbar, selesai khutbah, ada bapak-bapak pukul pundak saya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hebat khutbahnya Ustadz. Tapi kalau saya minta Pak Ustadz bela saja orang-orang yang benar, tidak usah bela orang-orang zolim. Saya lihat-lihat mukanya, siapa ini orang? Dia bilang, Pak Ustadz, saya itu yang kita kalahkan kemarin waktu hari Rabu Pak Ustadz. Ini Pak, luar biasa ini tantangannya. Di dalam masjid Pak, saya disuruh sumpah sama ini orang. Ustadz, ini masjid, sumpah ki atas nama Allah dan Rasulnya. Apa itu Pak? Saya yakin Pak Ustadz ini masih punya hati nurani. Apa sumpahnya? Sumpah ki kalau semua berkas-berkasnya kliennya Bapak itu palsu semua. Saya bilang, wah nantilah Pak Haji, ayo kita keluar. Tidak, di dalam masjid ini Ustaz. Bersumpah di atas nama Allah, karena saya yakini bahwa berkasnya klien saya itu palsu semua Pak. Saya tidak mau bersumpah. Dia sampaikan, Ustaz, saya ikhlas demi Allah dan Rasulnya, biarlah orang-orang zalim itu dilaknat Allah. Saya bilang begini, ayo kita keluar Pak, nanti kita di luar bicara. Karena kalau di dalam masjid berbohong Pak bahaya. Itulah profesi yang bertentangan dengan mubalik ini. Tapi setidaknya saya membantu beliau dan alhamdulillah haknya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara saya sudah tidak mendampingi klien saya yang sudah banyak palsunya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya banding, saya di belakangnya dia, menanglah dia. Ya, tapi setiap kebaikan itu Pak membawa sebuah hal yang luar biasa. Begitu beliau menang, saya dikasih tanah 1 hektar 80 are. Ya, saya sampaikan tidak usah Pak Haji. Dia bilang tidak Pak Ustadz, ini sudah nazar saya dengan keluarga. 12 hektar ini Bapak punya hak 1 hektar 80 are. Dalam hati saya, kenapa nah tidak 2 hektar? Nah, salah-salah 1 hektar 80. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu pengalaman saya Pak. Selain daripada seorang dosen, saya di pekerjaan itu banyak mudaratnya Pak. Ada juga yang pernah saya mendampingi satu klien. Ini cerita dulu. Itu koruptor. Korupsinya itu 17 miliar. Saya ditelepon lah pada saat itu. Saya bilang sama beliau, Pak, ayolah Bapak bersedekah yang banyak-banyak supaya Allah ridhoi ini perjalanan Bapak. Bapak wakaflah. Dia sampaikan, saya siap Pak Dokter, saya siap untuk bersedekah dan wakaf. Sudah, dia siap, saya telepon masjid.
Yang sementara dibangun. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Mau disedekahi itu masjid tak? Ada temanku ini mau sedekah. Dia bilang, berapa sedekahnya Pak Ustaz? 1 miliar katanya. Tapi saya tanya, uang haram itu? Nah, saya bilang, ini uang haram. Maksudnya Pak Ustaz? Uang haram karena uang korupsi. Dia bilang, kalau 1 miliar biar ini uang haram. Ku terima. Astagfirullah. Biarkanlah Allah yang ngurus amalnya orang. Jamaah yang dimuliakan Allah. Subuh ini saya ingin berbicara tentang sebuah amalan. Tadi waktu selesai sholat, Pak, kiri kanan saya ini beristighfar. Saya juga beristighfar. Dan memang Nabi menyunahkan untuk beristighfar setelah sholat. Biasanya kalau orang beristighfar itu ketika melakukan dosa, ada kesalahan yang dilakukan. Tapi kenapa Nabi menyunahkan ketika selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dianjurkan oleh Nabi membaca istighfar? Astaghfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Apa yang salah dengan sholat sampai kita beristighfar? Jemaah yang dimuliakan Allah. Saya mempelajari berbagai kitab. Ya, di sisi lain, di luar daripada kitab undang-undang KUHP dengan KUHP, saya juga banyak mengumpulkan kitab-kitab dan hadis-hadis. Kenapa orang setelah sholat beristighfar dan dianjurkan oleh Nabi beristighfar minimal 3 kali? Oh, ternyata Pak, ada orang yang sholat. Ada orang yang sholat. Tapi sholatnya tidak diterima Allah. Karena kenapa? Dia sholat tapi kebenciannya terhadap sesama belum dia lepaskan. Tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi di yaumil akhir, kata Nabi? Sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, orang yang merugi itu orang yang bawa amal sholatnya di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah panggil dengan amal sholatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Datanglah dia dengan membawa amal sholat puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan pintu surga Allah katakan, illa, kecuali yang sholat aku tidak terima sholatnya kembali. Pak, kita takut dipermalukan oleh makhluk bernama manusia di dunia. Tapi kita tidak pernah takut Allah permalukan kita di yaumil akhir dengan apa yang kita bawa. Kita sudah di depan surga, tapi Allah katakan kembali. Yang aku tidak terima sholatnya kembali. Yang aku tidak terima puasanya kembali. Apa sebabnya? Nabi pernah bersabda begini. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Sahabat ini bertanya-tanya, siapa itu yang tidak masuk surga? Ada interpretasi yang terbangun di setiap pikiran sahabat dan hati sahabat Rasulullah SAW. Ada yang bilang, pasti yang tidak masuk surga itu yang tidak puasa. Pasti yang tidak masuk surga itu yang tidak sholat. Ini interpretasi mereka sebelum Nabi melanjutkan hadisnya. Hadis ini tertulis dalam hadis Bukhari, tertulis juga dalam hadis Muslim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, qati'ur rahim. Orang yang sholat tapi memutus silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Ini hadis sahih, Pak. Makanya saya selalu berikan satu pemahaman begini. Ada orang yang sholatnya bagus. Sholat tahajudnya setiap malam. Tadarus Qur'annya 1 juz setiap hari. Duha setiap pagi tidak pernah dia tinggalkan. Haji setiap tahun dia berangkat. Tetapi sayangnya ini orang, Pak, suka kibaku bombe-bombe sama orang lain. Padahal hablum minallahnya baik. Tapi hablum minannasnya terputus rahmat Allah. Ada juga orang, golongan kedua, hebat sosialnya sama orang lain. Bagus tutur sapanya sama orang lain. Tidak pernah menyakiti orang. Hampir setiap hari natraktir temannya, Pak. Hampir setiap hari.
Tapi sayangnya ini orang tidak sembahyang, Pak. Tidak sholat. Ada orang begitu toh? Ada. Kanda-kanda lah kalau tidak ada. Ada toh? Nah, dia lagi bilang banyak, bilang lagi sejadah. Kalau banyak jangan sampai ada di samping tak. Orang begitu toh? Hablum minan nasnya baik. Tapi hablum minallahnya terputus. Maka terputus rahmat Allah. Golongan ketiga, ini golongan orang hebat, Pak. Tidak tahu mina sembahyang, suka tomi cerita jelek orang. Ya. Jadi dia tidak sembahyang, suka cerita jelek orang. Kalau ketemu orang seperti ini, ajak jalan-jalan ke Maros, bro. Ini orang. Ada tuh penjual roti Maros di sebelah kiri, atukar dengan roti Maros ini orang. Kan tidak ada gunanya hidup. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi katakan, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga di antara kalian. Qatir rahim. Berapa menit nih? Belum masuk ini amalan-amalan. Oh, masa 1 menit. Yang bohong-bohong di dalam masjid, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Itu tadi tentang istighfar. Ada yang istighfar tidak diterima. Istighfar yang tidak meminta pengampunan dosa kepada Allah. Ada. Lisannya beristighfar. Tapi hatinya tidak terketuk untuk memohon maaf, memohon ampun kepada Allah. Harusnya setiap kalimat, Astaghfirullahaladzim, ampuni lisan yang selalu menyakiti orang, ya Allah. Itu hati yang bilang. Astaghfirullahaladzim, ampuni mata yang gemar melihat, memandang hal-hal yang engkau murkai, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni hati yang benci. Astaghfirullahaladzim, ampuni hati yang iri, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni hati yang dendam. Istighfar itu harus betul-betul masuk ke dalam hati kita, bahwa kita sedang mengharapkan pintu ampunan Allah. Ada yang istighfar, tapi istighfarnya lisannya beristighfar, hatinya belum memaafkan orang. Lisannya beristighfar, tapi kebencian dan dendamnya kepada sesama masih ada. Padahal lisannya istighfar. Seperti halnya orang katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dia masih sombong. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dia masih angkuh. Padahal ada ikrar antara seorang hamba dan sang Khalik. Apa ikrarnya? Ya Rabb, hanya engkau yang besar, kami kecil. Ya Allah, hanya engkau yang besar, kami hina, ya Allah. Kalimat Allahu Akbar itu mudah diucapkan, tetapi dia tidak masuk ke dalam hati. Padahal lisannya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Esensi daripada kalimat Allahu Akbar itu adalah kita menghinakan diri di hadapan Allah. Seolah-olah kita katakan, Ya Rabb, hartaku kecil, engkau yang besar. Ya Allah, ilmuku ini kecil, engkau yang besar. Maka tidak ada yang besar kecuali engkau, ya Allah. Maka kalimat istighfar, kalimat Allahu Akbar itu menggugurkan keangkuhan dan kesombongan kita di hadapan Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk mak ini. Berapa menit ini? Kalau lewat ke 20 menit berarti dosa sama ini. Kecuali kalau kita ikhlas sedikit lah. Ikhlas aja gini. Ya, saya selesaikan ini ceramah kalau ikhlas. Itu ibu-ibu yang membaca Al-Quran sebentar pulang pakai di rumah tak. Dengarkan dulu ini. Pertama, ada satu surah di dalam Al-Quran tidak sah sholat ketika itu tidak dibaca. Apa itu? Ada surah dalam Al-Quran tidak sah sholatnya orang kalau tidak dibaca itu surah. Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa Pak. Al-Fatihah, ibu ini Al-Fatihah. Siapa yang membaca Al-Fatihah 1 kali lalu bertemu dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mengulang ayat ini 11 kali, maka ketika orang itu memiliki kesulitan dan kesusahan, seketika itu Allah lapangkan kesulitan dan kesusahannya. Allah beri solusi dari apa yang dia hadapi. Siapa yang membaca Al-Fatihah 7 kali lalu berjumpa dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mudahkan hidupnya mencari rezeki dan kemuliaan dunia dan akhirat. Siapa yang punya kesulitan
dia membaca suratul Fatihah, lalu berjumpa dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ulang 21 kali ayat itu, maka sesulit apapun juga yang dia hadapi, Allah berikan solusi padanya, sekalipun menurut akalnya tidak mungkin terjadi. Dan kalau mau hebat, di saat paling terdesak, kita datang kepada Allah di sepertiga malam, lalu kemudian kita buka sejadah, kita gelar sejadah, lalu dia membaca Al-Fatihah 313 kali, maka setiap kesulitan yang dia hadapi, seketika itu lebih cepat dari yang dia pikirkan, Allah selesaikan masalahnya. Nah sekarang pertanyaannya, berapa yang kita mau baca? Yang pertama yang 1 ayat, 7 ayat, 21, atau 313 kali? Biasa napilih itu, biar 1 kali Ustaz, yang penting sampai. Nah, ini kutu namanya. Ya. Tapi mau cepat. Nah, surah ini Pak, satu-satunya surah yang ketika dibaca setiap ayat Allah langsung jawab. Jadi mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, hanya 1 surah yang ketika dibaca Allah langsung jawab. Hebatnya Pak. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Apa jawaban Allah? Jadi Allah tidak ketinggalan, langsung jawab. Tidak menunggu sebentar dijawab, langsung Allah jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah katakan, Hamidani abdi. Hamidani abdi, kata Allah. Allah sampaikan kepada malaikat, lihatlah mereka hambaku memuji aku, kata Allah. Allah membanggakan seorang hamba yang membaca Al-Fatihah itu dengan 1 ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Dan Allah menyatakan kepada malaikat, hambaku memuji aku, hamidani abdi. Hambaku memuji aku, dan aku senang dengan pujian hambaku itu, kata Allah. Allah senang dengan pujian seorang hamba itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kusingkat-singkat ini hampir 20 menit. Ya. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Allah? Athna alayya abdi wali abdi, kata Allah. Jadi setiap ayat Allah jawab. Siapapun yang membaca Al-Fatihah itu, mau orang yang khusyuk, mau orang yang beriman, maupun juga imannya setengah-setengah, Allah jawab. Setiap orang yang membacanya Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa jawaban Allah? Athna alayya abdi wali abdi. Saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, kata Allah. Mereka mengulang pujiannya padaku, kata Allah. Dan aku senang terhadap apa yang mereka lakukan itu. Maka aku, Allah, akan selalu merahmati mereka. Satu rahmat Allah, Pak, itu sudah berfungsi dunia dan akhirat. Dan aku senang dengan pujian mereka. Perhatikan ayat ketiganya. Maliki yaumiddin. Ini tadi pujian. Sekarang Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Apa jawaban Allah? Majaddani abdi fawada ilayya abdi. Majaddani abdi fawada ilayya abdi. Saksikanlah wahai para malaikatku. Tadi mereka memuji aku dan aku senang dengan pujian mereka. Sekarang mereka mengagungkan aku, kata Allah. Mereka mengagungkan aku. Dan aku, Allah, menunggu mereka untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Majaddani abdi fawada ilayya abdi. Singkat-singkat saja, kalau panjang ini penjelasannya. Ayat selanjutnya, ini ayat yang hebat, Pak. Coba. Iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah ya Rabb. Tidak kami menyembah selain daripadamu. Hanya padamu kami sujud ya Allah. Tidak akan pernah sujud kepada siapapun. Iyyaka na'budu, hanya padamu kami ini datang menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Ada orang yang menyembah kepada Allah tapi tidak meminta kepada Allah. Padahal Allah mengajak mereka dengan kalimat di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Datang minta padaku wahai hambaku. Allah yang mengajak. Kalau presiden yang menyatakan atau gubernur yang mengatakan, Pak Nur,
Pak Dokter, ayo datang ke kantor saya atau datang di rumah saya. Saya ada sesuatu yang saya akan berikan. Pasti Pak, kalau janjian sama Pak Gubernur jam 7 pagi, jam 6 ada makin di rumahnya. Kenapa? Karena kita yakin apa yang dijanjikan Pak Gubernur itu dengan kapasitasnya sebagai gubernur, maka akan diberi. Tapi bisa juga meleset Pak. Ternyata yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi hebatnya Allah. Ud'uni astajib lakum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup perbaiki solatmu wahai hambaku. Perbaiki rukukmu, perbaiki sujudmu. Dan setelah itu Allah tantang wa iyyaka nasta'in. Apa yang kau minta hari ini? Makanya jawaban Allah dalam ayat ini, di ayat yang keempat ini, apa jawaban Allah? Hadza baini wa baina abdi ma sa'alah. Allah katakan, ini perjanjian aku dengan hambaku. Tidak melibatkan para malaikat. Ketika berdoa bisa saja malaikat mengantar itu doa. Tapi di saat seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung katakan, haza baini wa baina abdi ma sa'ala. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Dan ma sa'ala, kata Allah, dan hanya aku yang dapat membalas apa yang mereka lakukan itu. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, haza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Tadi Allah katakan, ini perjanjian aku dengan hambaku. Sekarang Allah katakan, haza baini haza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Apa kata Allah? Ini milik hambaku dan akulah yang akan membalas apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 nih, 20 menit melewat. Terakhir, kenapa itu kalau Allah yang janji Pak, kita biasanya malas. Seolah-olah tidak yakin. Padahal Allah yang janji, yang maha kuasa, maha memberi, maha kaya. Allah yang janji. Contoh, kalau ada uang tadi dompet Pak. 1 uang 100.000 satu. 2 uang 50.000 satu. 3 uang 20.000 satu. 4 uang 2.002. Yang 2.002 itu ada yang masih baru dan ada yang sudah mau robek-robek. Yang mana yang turun di celengan? Yang mana? Jawab nih. Yang mana? Kanda-kanda lah kalau yang 100. Ya, 100. Yang mana yang turun celengan ibu? Yang mana? Ada ibu-ibu itu. Pas kita ambil di dompetnya tidak ada lihat warnanya uangnya Pak. Datang di masjid baru nanti astagfirullahaladzim, kenapa ada uang 50.000 ke bawah? Coba Pak. Untuk beribadah dia istighfar. Padahal janji Allah hebat. Di dalam ayat 261 Allah bilang begini. 1 kau tanam, tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai setiap tangkai itu ada 100. Ada 100 kebajikan, ada 100 balasan dari 7 tangkai itu. Berarti kalau 100 kali 7 berarti 700. Dan bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, bahkan lebih daripada itu Allah bisa kasih. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Dan ada yang hebat. Ada yang hebat Pak. Coba, setiap subuh 2 turun malaikat di bumi. Doanya 2. Malaikat pertama dengan malaikat kedua, 2 doa yang dia bawa. Yang pertama, Allahumma a'timun fikon khalafah. Ya Allah, bangkrut, ya Allah, muliakanlah, tambahilah, lipat gandakanlah harta orang-orang yang bersedekah subuh. Malaikat pertama, ya Allah, tambahi, lipat gandakan, rahmati harta orang-orang yang bersedekah subuh. Itu malaikat pertama. Malaikat kedua, Allahumma a'timun sikon talafah. Ya Allah, bangkrutkanlah, ambillah, murkahilah harta orang-orang yang tidak bersedekah subuh. Saya mau tanya Ki, tadi bersedekah subuh jika atau tidak? Kalau tidak bersedekah subuh berarti malaikat kedua. Kalau bersedekah subuh malaikat pertama. Itu doa dari mana? Tidak pernah ku dengar. Iya, karena tidak mau didengar kalau hal-hal begitu. Ini sahih hadisnya. Sahih Pak hadisnya. Tapi kenapa tidak kita kerjakan? Padahal ada malaikat. Makanya bersedekah subuh adalah jalan untuk mendapatkan kemuliaan kesejahteraan dunia sampai di yaumil akhir nantinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Banyak hal yang saya mau sampaikan, waktu terbatas Pak. Jangan mi, sudah mi. Nanti kapan-kapan insya Allah. Di akhir ceramah saya selalu memimpin minta 1 menit waktu untuk berdoa di saat kita menghadapkan wajah di hadapan Allah. Tahukah kalian, kata Nabi, siapa orang sombong di antara kalian umatku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Apa kata Nabi? Mereka yang ketika menghadapkan wajahnya di hadapan Allah tetapi tidak meminta sesuatu kepada Allah, padahal Allah mengajak mereka untuk meminta. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Zal Jalali wal Ikram, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, banyak hal yang kami sembunyikan di hadapan-Mu. Banyak juga hal yang kami sembunyikan di antara kami hamba-hamba. Kami datang setelah bermaksiat padamu memohon ampunan-Mu ya Rabb. Setelah kami mendapatkan ampunan, waktu berubah, kesempatan berganti, kami kembali melakukan kemaksiatan. Setelah itu kami datang kembali padamu memohon ampun dari segala maksiat dan mungkarat yang kami kerjakan. Setelah itu ya Rabb, Engkau ampuni karena Engkau maha pengampun. Waktu berubah, kesempatan berganti, kembali lagi kami hamba-hambamu bermaksiat ya Rabb. Nabi hanya ingatkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ingatlah Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang hati kita masih menyimpan kebencian dan dendam terhadap sesama. Kita lupa meminta maaf, padahal ganjarannya adalah neraka. Kadang kita berpikir negatif terhadap sesama. Kita lupa untuk membersihkan pikiran kita, padahal ganjarannya adalah apa yang kita kerjakan. Allahumma ya Rahman, di hari ini ya Allah, di subuh hari ini ya Rabb, di bulan suci Ramadan ini ya Rabb, saksikanlah kami tidak ada yang akbarun kabir yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb, kecuali pintu ampunan dari segala khilaf dan maksiat yang kami kerjakan. Ampuni lisan yang menyakiti sesama, ampuni hati yang membenci, ampuni pendengaran yang gemar mendengarkan bisikan syaitan laknatullah. Ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami kepada ayahanda ibunda kami ya Rabb, karena tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di antara kami di saat kami menggantungkan dosa kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah perintahkan beribadahlah, sujudlah kepada aku, kata Allah. Setelah itu wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya Rabb, banyak maksiat yang kami kerjakan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim shiratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.